حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزكا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تذوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mahasantri Madin Ula 9, 10, 11, dan 12 Ma'had Al-Jami'ah Kampus UIN 1 Tulungagung rahimakumullah. Sebelum kami lanjutkan apa yang seharusnya saya sampaikan, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak anugerah, begitu banyak nikmat yang tidak terhingga jumlah dan nilainya, sehingga saat hari ini atau dalam saat ini kita senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat lahir dan batin, dan juga nikmat yang sangat luar biasa hebatnya, sangat luar biasa mahalnya, yaitu subutul iman wal Islam. Kita dalam kondisi beriman dan dalam agama Islam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita uswah suri tauladan kepada kita agar kita menjadi orang yang golongannya orang-orang yang selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita membacakan sholawat kehadirat beliau dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mahasantri kelas Madin Ula 9, 10, 11, dan 12 untuk mengawali perjumpaan kita via online ini, baiklah akan saya memperkenalkan diri kepada Anda semua. Nama saya Imam Nahrawi, kemudian alamat saya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, termasuk salah satu pengampu mata kuliah yaitu ilmu nahwu yang mengacu pada kitab Al-Jurumiyah. Ya, semoga perjumpaan kita ini baik online ataupun offline senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mas santri, sebelum saya bacakan mukadimah, baiklah sedikit akan saya singgung bahwa ilmu nahwu, ya, ini adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan, hukum-hukumnya kalimat dalam bahasa Arab.
ditinjau dari bentuk susunan kalimatnya, kemudian dari i'rabnya, dari mabninya, dan seterusnya. Ya. Adapun sasarannya tentu adalah kalimat-kalimat bahasa Arab yang tujuannya adalah agar kita terjaga untuk mengucapkan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat bahasa Arab yang intinya adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan hadisnya Rasulullah SAW ini dapat kita baca dengan benar. Karena bahasa Arab itu salah bacaan maka salah pula maknanya, lain bacaan lain pula maknanya. Nah, adapun hukumnya mempelajari ilmu nahwu ini adalah fardu kifayah sebenarnya bagi umumnya orang Islam, tapi kalau Anda termasuk seseorang yang biasa menyampaikan kalamullah, wahyu Allah, maka ini hukumnya adalah fardu ain. Kalau Anda nanti menjadi ustadz atau menjadi apapun yang sifatnya itu menyampaikan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, maka wajib memahami ilmu nahwu ini. Baiklah Mas Santri, saya lanjutkan bahwa kitab Al-Ajurumiyah ini dikarang oleh seorang ulama besar. Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Ya, Sonhaji ini adalah nama sebuah tempat, ya, distrik atau mungkin ya desa begitu ya kurang lebihnya, yang ada di Maroko sana. Beliau dilahirkan di kota Fasa atau Fes, ya, di Maroko tahun 672 Hijriah. Sampai sekarang ya kurang lebih ada 700 sekian tahun begitu. Sekarang 1442 Hijriah. Nah, Mas Santri, apa sih keutamaan atau fadilah daripada kita mempelajari ilmu nahwu? Sekali lagi, karena kita sebagai orang Islam, beberapa ubudiyah ritual kita, ibadah kita itu wajib menggunakan bahasa Arab, seperti sholat, kemudian adzan, kemudian ya niat-niat yang lain, ya, ini kita pakai dengan bahasa Arab. Alangkah baiknya kalau kita bisa memahami bahasa Arab tersebut, akhirnya insya Allah akan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, karena apa yang kita lafadzkan, apa yang kita baca, kita bisa memahami maknanya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tanamkan niat untuk bersemangat mempelajari ilmu ini. Sekali lagi Rasulullah pernah bersabda yang kurang lebih redaksinya lughatul Arabiyah lughatu ahlil jannah, bahwa bahasa Arab adalah bahasanya ahli surga. Karena apa? Karena tentu sebagai orang Islam kita tidak lepas dari bahasa Arab. Ada beberapa ubudiyah yang tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain, sekali lagi, ya, seperti adzan, iqomat, ya, sholat tentu saja, ya, kemudian membaca Al-Quran ini tentu harus dengan teks aslinya. Baiklah Mas Santri, untuk membersihkan waktu akan saya bacakan mukadimahnya. Untuk kerjasamanya Anda menyiapkan kitab, dan sekali lagi saya jelaskan bahwa mata kuliah ini kami beri tenggat 1 minggu untuk Anda semua, dengan syarat Anda harus memberi makna kitab tersebut dengan seksama, dengan penuh. Kemudian nanti sebagai bukti Anda mengikuti pembelajaran, Anda mengikuti perkuliahan, Anda mengirimkan foto makna kitab yang sudah diberi makna. Ingat, kitab baru, ya, bukan kitab yang lama, mungkin punya kakaknya, punya abangnya, atau saudaranya bediran. Tapi kitab yang baru yang Anda beri makna, kemudian nanti difoto dengan menyertakan diri Anda, kemudian dikirimkan ke Google Classroom yang telah kami bagikan linknya. Mas Santri, sebelum saya bacakan, mari kita wasilah, kita membacakan suratul Fatihah yang kita haturkan, kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, kitab Al-Ajurumiyah ini, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmunya. Ila hadrati ruhi mu'alifil kitab Al-Ajurumiyah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud
As-Sunhaji rahimahullahu taala wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut. Ya. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ya, saya bacakan terjemahannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman itu pengasih dan penyayang di dunia dan akhirat. Kemudian kalau Ar-Rahim itu Maha Pengasih dan penyayang di akhirat saja. Artinya ketika di dunia Allah kita hidup di dunia, Allah senantiasa memberikan sifat rahmannya. Maka bagi setiap makhluk ciptaan Allah itu berhak mendapatkan anugerah dari Allah berupa rezeki. Oke. Mas Santri, untuk sekali lagi sebelum kita lanjutkan ya, saya memberikan satu motivasi kepada Anda semua bahwa tata cara menulis tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa atau berbunyi bahasa lain seperti bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ini, tulisannya ini dikenal dengan nama tulisan Jawi atau di Jawa disebut dengan nama tulisan Begon. Yang perlu Anda ketahui bahwa tulisan Jawi ini justru di belahan negara lain seperti di Malaysia, kemudian di Brunei Darussalam, kemudian di Thailand Selatan, itu mayoritas orang Muslim wajib bisa menulis dengan tulisan Jawi. Nah, saya yakin nama ini tentu ada sejarahnya bahwa nulis tulisan Jawi itu disebut dengan tulisan Jawi karena saya yakin dulu para ulama yang ada di luar Indonesia itu belajar di Jawa, tentunya begitu. Maka disebut dengan tulisan Jawi, tulisan Begon yang lafadznya, tulisannya berbentuk tulisan Arab, namun bunyinya bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Oke Mas Santri, saya bacakan untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi rupane zat rafa'a kang ngluhurake sapa alladzi ahla taatihi ing ahli taat ing alladzi oleh ngluhurake bi fadlihi kelawan kanugrahane alladzi wa khafadha lan ngasorake sapa alladzi ahlal maksiyati ing ahli maksiat wal ghaflati lan lali ing Allah bi adlihi kelawan ngadile alladzi. Wassalatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku alaman muga tetep ing atase wong nasobahu kang masang utawa nggih kang masang ing man sapa Allah Gusti Allah lirisalati krana arai dadi utusan al amati kang umum wa ala alihi lan muga ikut tetep ing atase keluargane man wa sahbihi lan pira-pira sahabate man alladzina rupane wong akeh tabauhu kang padha anut sapa alladzina ing man khiroban ing dalam tingkah perang wa salaman lan ing dalam tingkah damai aman mamtilai kulubim ing dalam sertane dadi kebake pira-pira atine man bil mahabbati kelawan demen ing Kanjeng Nabi at-tamati kang sampurna. Ya, saya bacakan terjemahannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang bertakwa atau taat kepadanya dengan anugerah Allah. Dan Allah Tuhan yang akan merendahkan, menjatuhkan derajat bagi orang-orang yang ahli maksiat, ahli durhaka, ahli menentang dan lupa dengan Allah
Subhanahu wa taala dengan sifat adilnya Allah. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas seorang hamba yang Allah memang sudah sengaja menempatkan beliau untuk memilih beliau untuk menjadi utusan Allah bagi seluruh alam. Dan semoga sholawat dan salam ini juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti jejak-jejak Nabi, baik dalam keadaan kondisi perang atau dalam kondisi tidak perang, dalam kondisi aman. Dengan hati yang penuh mahabbah, hati yang penuh cinta, yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Pak Santri, semoga apa yang saya bacakan bisa dipahami ya. Kami lanjutkan lagi. Amma ba'du, anapun sa'wuse basmalah hamdalah ila akhirih. Al kalamu utawi kang aran kalam, huwa hiya kalam. Iku al lafdhu lafat, al murakkabu kang den susun, al mufidu kang maedai, bil wad'i kelawan asal sumele. Ya. Kemudian saya bacakan dulu terjemahannya secara itu ya, dalam bahasa Indonesianya, translate-nya ya. Kalam ialah lafaz yang tersusun dan memberikan pengertian ya dalam tanda kutip mengerti kalam tersebut disampaikan kepada pendengarnya kalam ya, dan dengan disengaja. Oke ya. Oke. Kami lanjutkan untuk membacakan takriratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bifathil lami. Al-kalamu bifathil lami kelawan bifathil kafi kelawan maca fatkai kaf. Lugatan ing dalam cara bahasa iku kullu ma saben-saben perkara afada kang aweh faedah apa ma min kitabatin nyatane tulisan au isyaratin utawa isyarat au qadin utawa bundelan, au nusobin utawa pasangan, au lisan halin utawa lisan hal. Ya. Wa istilahan utawi kalam ing dalam cara istilah ulama nahwu iku ma lafat turuki bakang den susun apa ma min kalimata ini saking kalimat loro wa afada lan aweh faedah apa ma. Ka zaidun qaimun ka lafat zaidun qaimun. Fa innahu mongko sedune zaidun qaimun. Iku turu kibaka susun apa zaidun qaimun min kalimata ini saking kalimat loro. Al ula utawi kalimat kang awal iku zaidun lafat zaidun, wasaniyatu utawi lafat kang kaping iku qaimun lafat qaimun. Wa afad dalan awe faedah apa zaidun qaimun, awe faedah subutal qiyami ing tetepe ngadeg, tetepe hukum ngadeg li Zaidin maring Zaid ya, li Zaidin kedue Zaid ya. Wal kalamu utawi kalam indal fuqahai mungguwe pira-pira ulama fikih iku kulo masa saben perkara abtola kang batalake apa ma as-sholata ing salat min harfin nyatane sak huruf mufhimin kang mahamake kaki ke lafat ki au harfaini utawa huruf loro wa ilam yufhima lan senajan ora mahamake apa harfaini kalam ke lafat lam wa indal mutakalimina utawi kalam mungguwe ulama tauhid iku ibaratun tembungan anil makna saking makna al-qadimi kang dingin al-qaimi kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan dzati Allah Subhanahu wa taala. Wa indal usulina utawi kalam miturut pira-pira ulama usul ya wa ya kalam iku lafdzul lafat al munazzalu kang den turunake ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad lil ijazi krana arai ngapesake musuh biaksori suratin kelawan luweh ceneke surat minhu saking lafat
al muta'abbadu kang den wilang-wilang ibadah apa bitilawatihi maca ing lafat. Nggih. Saya ulas satu ya. Apa yang dimaksud kalam? Kalam dengan dibaca fathah kafnya kalam ya. Itu adalah secara dilihat ditinjau dari arti bahasa, itu adalah segala sesuatu yang bisa berfaedah, memberikan pengertian secara lugat ini ya, secara bahasa. Min kitabatin au isyaratin au qadin au nusabin au lisan halin, yaitu tulisan kah, isyarat kah, kemudian rambu-rambu kah, atau pajangan bentuk-bentuk apapun yang di situ bisa memberikan pengertian, maka disebut kalam, namun dari tinjauan bahasa, dari arti bahasa. Atau lisanil halin, ekspresi, itu juga merupakan kalam dari arti bahasa. Adapun secara istilah, secara ilmiah, secara akademisi, maka kalam adalah lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan memberikan faedah berupa pengertian atau pemahaman. Contohnya lafadz Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Fa'innahu, maka lafadz Zaidun qaimun ini tersusun dari 2 kalimat. Yang kalimat yang pertama adalah Zaidun, yang kedua adalah lafadz qaimun, dan punya faedah menetapkan penjelasan pengertian bahwa Zaid adalah berdiri, Zaid telah berdiri, seperti itu ya. Oke, itu yang poin menurut ilmu nahwu. Kemudian kalau menurut versi-versi lain dari disiplin ilmu yang lain bagaimana? Satu, kalau menurut ulama kalam ya, ulama fikih, bahwa kalam menurut ulama fikih dari tinjauan ilmu fikih adalah segala sesuatu yang membatalkan sholat, baik itu hanya 1 huruf ataupun 2 huruf. 1 huruf contohnya ki yang bisa memahamkan ya, yang berarti jagalah ki ya. Kemudian atau 2 huruf walaupun tidak memahamkan, contohnya lam, tidak ya. Oke, itu menurut ulama fikih, ilmu fikih. Wa indal mutakallimin, adapun kalau menurut mutakallim ya, mutakallimin orang ahli tauhid, yaitu adalah merupakan ibarat ya, atau bahas atau lafadz atau kalimat-kalimat dari adalah gambaran dari makna qadim al-qaim bidzati ta'ala, yaitu adalah makna yang dimiliki oleh Allah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang terdahulu, kemudian zat yang kekal ya. Oke. Wa intal usuliyin, adapun menurut ulama usul, lafadz atau kalam adalah lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, atau di antaranya mukjizat tersebut fungsinya adalah untuk melemahkan, untuk mengalahkan perdebatan dengan musuh ya, mengalahkan dengan perdebatan rasional dengan musuh dengan surat-surat yang terpendek. Kemudian yang mana ketika orang mau membaca kalam ini atau kalamullah atau Al-Quran ini, maka itu sudah dianggap ibadah. Oke, itu kalam dari beberapa disiplin ilmu. Namun yang paling poin adalah kalam menurut ilmu nahwu, yaitu lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan memberikan faedah dan ditambah dengan disengaja ya, itu ya. Nah, disengaja. Kemudian lafadz itu apa? Al-lafdhu ma'nahu lughatan at-tarku ya, waromyu. Ma'nahu ta maknane lafadz lughatan ing dalam cara bahasa iku at-tarku buang, waromyu lan balang. Takulu ngucap sapa sira, lafadzat ngetokake apa roha gilingan adakika ing tepung atau pati tepung ya. Walafadho lan nglepeh sapa fulanun fulan annawata ing isine kurma idza romaha nalikane buang sapa fulan ing nawah. Wa istilahkan utawi lafadz ing dalam cara istilah ya, wa utawi lafadz iku as-sautu swara al-mustamilu kang mengku ala ba'dil hurufi ing atase setengah pira-pira huruf al-hijaiyati kang bangsa ejaan, alati rupane hijaiyah
awaluha kang utawi kawitane alati iku alalifu huruf alif wa akhiruha utawi akhire hijaiyah iku ya ya misalu utawi contoh lafat iku zaidun lafat zaidun ya. Adapun lafat makna secara bahasa itu adalah membuang atau mengeluarkan atau melempar. Nah, maka bisa dikatakan secara lafat secara bahasa ini ya. Contohnya kalau kita mengatakan lafadat ar-roha dakik, sebuah gilingan telah mengeluarkan tepung. Nah, ini juga bisa dikatakan lafadat, mengeluarkan ya. Kemudian walafadho fulanun nawata, seseorang yang ketika membuang isi kurma dari mulutnya itu juga bisa dikatakan lafadho, mengeluarkan ya. Adapun secara istilah secara disiplin ilmiah, bahwa ilmu nahwu maksudnya ya, ilmu nahwu, bahwa lafadz adalah suara yang mengandung sebagian dari beberapa huruf hijaiyah, yang awalnya huruf hijaiyah itu adalah huruf alif dan akhirnya huruf hijaiyah adalah huruf ya. Contohnya lafadz zaidun, kitabun dan sebagainya. Oke ya. Kemudian definisi yang ketiga, kalam adalah lafadz ya, kemudian yang murokab, tersusun, terangkai ya. Qalu al murakabu min kalimataini saking kalimat loro faksaro mongko hale luweh akeh tarkiban kelawan susunan isnadian kang bangsa sesendenan ya. Bikhilafil idhofi kelawan bedani tarkib bangsa idhofah ka abdillahi kaya lafat abdillahi wal masji lan tarkib mas bangsa masji campuran ka ba'labaka kaya lafat ba'labaka wa tausifi lan tarkib bangsa tausif utawa persifatan. Baiklah, secara jelasnya definisi selanjutnya bahwa kalam adalah lafadz yang murokab mufid bil wad'i. Yang kedua adalah murokab. Murokab kalam itu adalah lafadz yang murokab, yang tersusun, terangkai dari dua kalimat atau lebih. Ya, rangkaian yang saling berkaitan untuk menuju memberikan sebuah pengertian. Ya, gitu ya, isnadian. Bukan seperti rangkaian yang sifatnya idhofi, menyatukan dua kalimat menjadi satu tapi artinya cuma satu. Contohnya Abdillah. Ya, Abdillah itu ya biasa dipakai nama orang dari kata-kata Abdun dan Allah. Artinya kalau orang bernama Abdillah maka artinya adalah hamba Allah. Atau tarkib yang lain, bentuk susunan yang lain seperti ba'labaka, nama campuran ya bagi bahasa Arab ya. Kemudian watausifi dan makna yaitu rangkaian berupa memberikan sifat-sifat ya bagi mausuf ya biar lebih jelas begitu ya. Yang jelas murokab adalah tersusun dari dua kalimat atau lebih dan bentuknya tarkib isnadi yaitu saling bersandaran untuk mencapai sebuah pengertian tadi itu. Oke, selanjutnya qaulu al-mufidu awil mufhimu tegese kang mahamake maknan ing makna yahsunu kang bagus apa sukutu meneng alih ngatasé makna bihai sulayab ko ing dalam sekirane ora tetep lisami keduwe wong kang ngrungokake apa ing didharu muqayyidin bih apa ing didharu muqayyadin bih ya ing didharu muqayyadin bih ngenti-ngenti perkara kang den gawe qayyid apa bih qayyid fala yadhuru mongko ora melarati apa ihtiyaju butuhe lafat apa ihtiyaju butuhe mufid ya butuhe makna ilal muta'alliqati maring pira-pira lafat kang kegantungan kang hubungan minal maf'ali nyatane pira-pira maf'ul ya. Yang dimaksud dengan mufid berfaedah itu memberikan kefahaman ya bagi orang yang diajak bicara lawan bicaranya. Nah, jadi dengan begitu orang sudah paham tanpa menunggu sempurnanya kalimat. Ya, jadi ini sudah yahsunu as-sukutu alaihi itu artinya tidak perlu bertanya lagi karena apa yang sudah disampaikan oleh orang yang bicara didengarkan oleh orang yang mendengar ini sudah bisa difahami tanpa menunggu kalimat lain yang sebagai penyempurnanya makna agar biasa difahami. Contohnya Zaid telah datang, Zaid telah berdiri. Kalau saya mengatakan Zaid dan Umar,
Nah itu berarti belum kalam, karena walaupun itu bisa dipahami bahwa Zaid dan Umar adalah nama orang, namun ini belum berfaedah karena masih ada ketergantungan kebutuhan dengan kalimat lain untuk menjadi penyempurnanya. Nah begitu ya. Jadi minimal ada fiil dan ada fa'il, ada predikat dan ada subjeknya ya. Maka dengan demikian, kalaupun perlu beberapa kalimat-kalimat lain sebagai pelengkap, yaitu maka wajar saja sebuah susunan kalimat itu agar bisa menjadi mufid atau berfaedah. Yang selanjutnya qaulu bil wad'i ya anil arabi tegese wadok kang basa Arab kharaja kejaba bihi kelawan Arabi apa kalamu Turki, kalame wong Turki, wa takru lan kalame wong apa kuwi Senegal ya, wa kalamu dilan kalame wong India, wa nahwilan sepadane kang tinutur. Mimanyatane wad'i laisa kang ora ana apa ma bi iku bi Arabiyin kelawan bangsa Arab. Wa sikhulan sa apa ayu fasara yang deten tafsiri apa watu bil qasdi kelawan makna sejo. Fayat khulu mongko manjing apa kalamu Turki kalame wong Turki, wa takulan kalame wong takrur, wa nahwilan sepadane. Fainahu mongko sedune kalamu Turki lan sepadane iku sama den arani apa kalaman ing kalam diwujudil qasdi klono anane sejo fi ing dalem dalik fi ing dalem kalam kuwi mau. Yang terakhir bahwa kalam adalah lafadz yang murakkab, mufid dan wadha'. Harus ini 4 ini syaratnya harus baru disebut dengan kalam. Maka yang terakhir adalah wadha'. Wadha' itu yang dimaksud adalah secara adalah kalam yang kalam Arabia ya. Kenapa demikian? Karena yang kita bahas memang bahasa Arab gitu ya. Maka kalau kita pakai kaidah yang ini, maka bahasa-bahasa lain itu tidak dianggap wadha' ya, tidak dianggap wadha'. Sekali lagi, karena yang kita bahas adalah bahasa Arab. Oke. Dengan demikian maka kalau kita memakai aturan bahwa itu adalah dengan bahasa Arab, ya maka kecuali dari kalam itu ya kalamnya orang di luar Arab, ya orang India, orang Indonesia itu tidak bisa, artinya tidak bisa mempunyai kaidah undang-undang seperti undang-undangnya bahasa Arab. Tidak punya i'rab, tidak punya, walaupun ada beberapa persamaan mungkin ya, dari rangkaian kalimatnya mesti ada predikat, subjek, objek, kemudian ada yang DM dan seterusnya, kalimat pertanyaan bagaimana bentuknya, mestinya ada. Namun sekali lagi karena yang kita bahas adalah bahasa Arab, maka ya harus berupa bahasa Arab. Namun sah saja andai kata wadha' itu diberi makna adalah disengaja. Maka kalau wadha' itu hanya sengaja, maka setiap bahasa itu bisa dikatakan wadha'. Fa innahu yusamma kalaman liwujudil qasdi, karena kalau semua bahasa wadha' itu adalah disengaja maknanya, maka semua kalam adalah termasuk wadha'. Semua bahasa adalah termasuk wadha' karena tentu bahasa itu adalah sesuatu yang diucapkan kemudian disengaja. Sekali lagi, jadi saya tegaskan, saya ulangi bahwa kalam, syaratnya kalam adalah lafadz yang murakkab, mufid dan wadha'. Ya. Jadi lafadz adalah apa itu tadi? Suara yang mengandung sebagian dari huruf jaiyah. Ya. Kemudian murakkab adalah tersusun, dirangkai. Kemudian mufid berfaedah. Setelah keluar dari mulut yang mengucapkan, maka ini sudah terangkai dan berfaedah bagi yang mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah dengan disengaja atau dengan menggunakan bahasa Arab. Sekali lagi, semoga perjumpaan yang pertama ini selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat kita untuk belajar. Sekali lagi, dengan mempelajari ilmu nahwu dan ilmu yang lain tentu insya Allah ibadah kita akan lebih berkualitas. Semoga dengan kehadiran kami untuk ikut-ikut memberikan ilmu atau menyebarkan ilmu Allah ini menjadi pendorong bagi kita untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.